Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang organisasi, terlebih di Indonesia banyak sekali organisasi dibentuk yang semuanya tujuannya adalah tentang kepemudaan. Di samping saya telah hadir Mbak Monika Utari. Apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang dan akan berbagi dengan sahabat Zakat TV. Mbak Monika Utari ini adalah Vice President Garuda Youth Community dan sekaligus Head of Health Development International Affairs dari Dompet Duafa. Kedua-duanya itu adalah organisasi untuk kepemudaan ya. Exactly. Dan sahabat Zakat TV kita akan ngobrol banyak ada apa sih sebenarnya di dua organisasi itu. Yang menarik di sini awal kita akan ngobrol dulu soal Garuda Youth Community. Apa sih sebenarnya Mbak? GYC ya, Garuda Youth Community. Komunitas ini dibentuk oleh dulu foundernya namanya David Emmanuel Schombing. Ada 5 orang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti World Environmental Summit di Jerman. Setelah balik ke Indonesia, mereka berpikir, so what can we do after getting the opportunities ke sana, dapat ilmu di sana. Kayak kita harus melakukan sesuatu. Akhirnya mereka berlima membentuk Garuda Youth Community di tahun 2009. Fokusnya sebenarnya bukan lingkungan saja. Waktu saat 2009 kita fokus di banyak hal, bahkan di gender juga kita bermain, di pendidikan juga. Lalu saat itu fokusnya yang utama adalah pemberdayaan pemuda, karena mereka sadar, para founders itu sadar bahwa pemuda lah yang harus diberdayakan. Di saat kita masih jadi pemuda, yuk kita sama-sama memberdayakan pemuda. Karena mungkin saat itu mungkin mereka berpikir, mungkin saya sudah berdaya, saya sudah bisa keluar negeri, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini. Tapi banyak loh teman-teman saya yang butuh diberdayakan, butuh sama-sama dirangkul untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan karena memang itu mungkin fakta bahwa banyak sekali pemuda-pemuda kita yang bingung, saya harus melakukan apa. Tepat. Itu. Nah, sekarang dari 5 itu ada Mbak Monika di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi akhirnya Mbak Monika bergabung. Iya, aku bergabung di GYC sebagai Vice President. Tahun berapa Mbak Monika bergabung? Aku gabung di 2010. 2010 akhir. Itu jadi setahun setelah dibentuk. Setahun setelah dibentuk. Gitu. Untuk awal mereka apa kegiatan apa yang mereka lakukan? Saat aku masuk dulu apa gimana? Sekarang? Pada saat awal masuk. Pada saat awal masuk kita reforming organisasi dulu saat itu. Jadi waktu aku masuk gimana nih, mau kita tetap fokus ke 4 isu itu. Contoh ada health education, gender and environment, atau kita mau memberdayakan pemuda, dan akhirnya yuk kita fokus buat sebuah platform apa nih. Nah akhirnya saat itu kita berpikir bahwa lingkungan menjadi isu yang krusial gitu. Jadi akhirnya kita membuat platform kita pemberdayaan pemuda yang fokus kepada lingkungan. Tapi walaupun fokus kepada lingkungan, potensi-potensi anak muda yang lain yang suka desain grafis, yang suka marketing communication, yang suka ngurusin social media, nah itu semua bisa terberdayakan di Garuda Youth Community dengan platform lingkungannya. Dan sekarang kalau nggak salah Garuda Youth Community ini difokuskan oleh 3 pergerakan. Iya. Benar? Edukasi, advokasi, dan community development. Oke. Nah, mana yang lebih berat atau mana yang difokuskan atau sama semua punya porsinya? Semua punya porsinya karena kita punya divisinya. Kita ada divisi marketing communications yang ngurusin tadi campaign, advocacy. Untuk pendidikan juga kita ada research and development. Tapi kalau saya pribadi menilai yang paling berat itu adalah community empowerment. Jadi di community empowerment itu kan kita berhadapan dengan realita di masyarakat. Kita ketemu masyarakat, kita ketemu ibu-ibu yang, Mbak, penghasilan saya dari ngupas kerang nggak cukup gitu. Saya ngupas kerang 1 kilo 2.500. 1 kilo kerang yang sudah dikupas ya, bukan sama cangkangnya. 2.500, saya sehari paling bisa 5 kilo Mbak, 6 kilo. Ya gimana gitu, apa yang bisa saya lakukan? Sementara limbah kerang di sana banyak sekali yang nggak dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan. Dan di situ dari mulai pendekatan ke masyarakat, lalu yuk Bu, kita buat program sama-sama. Bukan program GYC loh Bu ini. Ini kita mau fasilitasi ibu-ibu. Bukan, jadi itu program udah hampir 2 tahun sampai sekarang. Jadi dari awal terbentuk sampai sekarang permasalahannya banyak, kompleks ya. Karena namanya juga berinteraksi sama manusia gitu, sama manusia yang mau kita berdayakan. Mulai dari internal konflik dan lain-lain. Jadi tapi itu memperkaya kita sebagai yang memfasilitasi, sebagai pemuda yang memfasilitasi, memperkaya kita bahwa ya inilah masyarakat yang harus dibantu gitu. Kita kan anak kuliahan gitu, kita belajar. Dari gitu. fakta yang dilihat kemudian pergerakan yang dilakukan,
selama 2 tahun lebih, Mbak Monica. 2 tahun lebih atau 2010 akhir, 2011, 2012, hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya, Mbak Monica bergabung. Sudah terlihatkah hasilnya atau apa? Ada prestasi apa yang sudah dilakukan? Terkait community development atau apa? Ya. Terkait community development program Komdev. Jadi alhamdulillah setelah 1 tahun awal pertama kita datang ke sana, kita merangkul namanya Leonardo Camilius. Beliau dari Koperasi Kasih Indonesia, beliau punya program semacam programnya Profesor Muhammad Yunus di sana memberdayakan ibu-ibu. Kita masuk lewat sana. Maaf, itu uang, di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kita masuk lewat sana, ongkos ke sana sendiri. Mau nyewa kontrakan sendiri uangnya gimana, ayo kita fundraising sendiri sampai akhirnya di bulan ke-10 kalau saya tidak salah, bulan ke-10 proses pemberdayaan kita, ada sebuah lomba yang diadakan sama Accenture Consulting. Accenture, kita apply lombanya, kita presentasi, waktu itu seru sih presentasinya, 5 tim, UI ITB doang, UI ITB yang kepilih 5 tim. Yang menang cuma juara 1 doang yang dikasih dana 100 juta untuk mengembangkan program. Akhirnya alhamdulillah kuasa Tuhan, berkat dari Tuhan kita bisa jadi juara 1 di kompetisi itu dan kita dapat dana 100 juta dan akhirnya sekarang setidaknya masalah financial problem sudah solved by the funding itu. Jadi dari 100 juta inilah akhirnya bisa jadi modal. Bisa kita bisa beli alat, kita bisa ngasih pelatihan profesional buat ibu-ibunya seperti itu. Nah, sekarang kalau dilihat dari antusiasme dari masyarakat, itu bagaimana mereka? Mereka menanggapinya dengan baik? Mbak Devi bisa bayangin ya, hampir 2 tahun kita bersama mereka dan di saat uangnya sudah ada, ibu mohon maaf pelatihan sudah sempat di cancel, dipending karena masalah finansial 2 bulan 3 bulan sampai sekarang, sampai saat ini terakhir kita udah bilang, Bu, Maret insya Allah kita akan mulai melepaskan support dana kita karena ibu harus mandiri, jadi mulai sekarang kita harus udah nih Bu, uang yang dapat dari produk-produk yang kita jual itu ibu harus sudah bisa mengatur untuk bisa yang mana masuk uang gaji, yang mana masuk uang produksi, yang mana saving, yang kayak gitu. Dan saat itu ya ibu-ibu sampai sekarang masih bilang, Mbak, ibu-ibu di sini masih semangat loh, Mbak Monica sama teman-teman Mas David sama Gerdain Community, jangan pergi dulu ya, tunggu dulu ya, kita masih belum benar-benar mandiri. Jadi mereka berharap sekali adanya pendampingan seperti itu. Gitu. Dan akhirnya juga tidak hanya berguna untuk para ibu-ibu, tapi pemuda di sekitar situ pun juga akhirnya tergerak. Mbak Monica, kita akan ngobrol lebih banyak lagi bagaimana akhirnya Garuda Youth Community, di mana Mbak Monica dipercaya sebagai Vice Presidennya, juga bisa tidak hanya menggerakkan masyarakat sekitar, tapi juga pemuda-pemudanya. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita bagaimana Mbak Monica dan teman-teman memberdayakan masyarakat di Cilincing. Dan apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda di sana? Apa Mbak, ada cerita apa? Oke, jadi awalnya kita cuma memberdayakan ibu-ibunya karena kita merasa ibu-ibu itu kalau diberdayakan, dia adalah salah satu sebenarnya tulang punggung keluarga. Dia yang akan survive lebih, dia akan berjuang lebih untuk keluarga biasanya. Oke. Tapi saat itu karena link dan lain-lain, kita juga ke Pak RT, Pak RW, Mbak di sini juga ada Mbak kelompok pemuda yang udah cukup terampil buat kerajinan tangan dan lain-lain, namanya Krepila. Akhirnya kita ketemu mereka pemuda-pemuda ya sekitar umur 15-25 lah ya, 15-25 yang putus sekolah juga ada. Akhirnya tertarik untuk gabung di kelompok binaan kami di Kreasi Laut Social Enterprise. Oh tertarik, ya udah kita ikut sertakan ke pelatihan. Lalu akhirnya mereka bekerja sama dengan ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu bagian misal nempelin kerang nih, mereka yang bagian motong-motong triplek, yang kadang-kadang mungkin aktivitasnya agak sulit dilakukan oleh ibu-ibu. Dan akhirnya mereka juga
Mungkin tadinya apakah awal mereka sendiri-sendiri begitu? Oh iya, jadi mereka sebenarnya gini, di sana tuh kan mereka tuh kan kampung nelayan ya Mbak ya, kampung nelayan. Mereka yang bapak-bapak nelayan, ya ibu-ibu ngupasin kerang gitu. Sebenarnya pokoknya itu tujuan utamanya itu. Jadi memang sebenarnya tujuan akhir dari community development, community empowerment JOSI itu kita maunya buat kelompok-kelompok binaan di Cilincing itu biar bisa jadi desa produktif. Sebenarnya lebih luasnya kayak ke arah sana. Dan sekarang alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah sudah berhasil. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kampung-kampung kreatif lainnya tentunya, yang tumbuh gitu ya. Nah, Mbak Monica juga dipercaya sebagai Head of Health Development and International Affairs dari Dompet Duafa. Apa yang ceritanya di situ sekarang? Di bagian kesehatan ya. Kalau di bagian kesehatan, jadi kebetulan Desember kemarin kami menghadiri Global Youth Forum di Bali. Di Global Youth Forum kita berbicara tentang hak reproduksi, lalu kita berbicara tentang comprehensive education, kita juga bicara tentang green job, job apa ya namanya, ketersediaan pekerjaan untuk anak muda dan lain-lain. Jadi itu kami hadir. Kalau Dompet Duafa sendiri kita memang hampir semua divisi program di Dompet Duafa kita fokus ke pemuda. Jadi ada saja yang diperdayakan dari pemuda di setiap, terutama di divisi pendidikan. Kalau divisi kesehatan kita concern masalah perilaku beresiko remaja. Jadi kita rutin memberikan penyuluhan, edukasi ke masyarakat, ke pemuda di sekolah-sekolah, di SMA. Kita punya kader-kader pemuda-pemuda yang siap jadi peer counselor buat teman-temannya. Kalau teman-temannya ada masalah, gimana sih cara, kadang-kadang kan pemuda suka nggak mau ya kalau cerita ke orang tua. Jadi yang kita latih pemudanya, kita latih peer counselor. Gimana sih sebenarnya tentang kesehatan reproduksi, terutama itu ya, karena itu masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Dan kalau di sini di Dompet Duafa ini lebih kepada meskipun kesehatan, tapi yang sasarannya apa? Pendidikan ya? Kalau fokus ke pemuda, kalau saya boleh bisa menilai sih lebih banyak di pendidikan, Mbak. Jadi pendidikan itu fokus ke pemudaannya lebih banyak, karena memang pendidikan itu kan investment. Pendidikan itu investment, ya health also investment. Pendidikan itu investment dan investasi yang paling besar seharusnya memang diberikan kepada pemuda. Karena pemuda yang akan memimpin bangsa ini, sesederhana itu sebenarnya. Jadi divisi pendidikan Dompet Duafa punya banyak sekali program yang diberikan untuk pemuda, mulai dari beasiswa, mulai dari pembinaan kepemimpinan, mulai dari dan yang menarik dari Dompet Duafa ya Mbak, semua orang yang jadi penerima manfaat Dompet Duafa, saya dulu penerima manfaat Dompet Duafa, saya penerima beasiswa aktivis Dompet Duafa. Jadi beasiswa itu diberikan kepada ketua BEM, kepada aktivis-aktivis kampus yang seperti itu. Pesannya satu pas awal kita diterima gitu, kita apply, kita keterima. Kami memberikan beasiswa ini ke cuma ke 8 orang mahasiswa UI. Tapi kami ingin dampaknya jangan cuma ke 8. Jadi di akhir itu, jadi selama during 1 year kita tuh punya program untuk ke masyarakat. Jadi nggak boleh tuh kita dikasih manfaat, udah dikasih manfaat berupa uang, pembinaan dan lain-lain, tapi kita nggak bermanfaat untuk masyarakat lain. Jadi itu selalu nilai yang ditekankan oleh Dompet Duafa, multiplier efeknya harus besar. Nah kalau yang di program yang Mbak Monica sendiri di health development itu apa yang sudah dilakukan? Terkait apa nih, kepemudaannya? Iya, kepemudaan. Kalau kepemudaan tadi yang sedikit aku share ya, kita banyak program-program kepemudaan fokus ke ini ya, peer counselor tadi, peer counselor. Itu juga, apa yang dilakukan di sana? Peer counselor, jadi kita melatih anak muda, remaja, SMA, misalnya kelas 2 gitu, kita datang ke sekolah, yuk siapa nih yang tertarik sama isu tentang kesehatan reproduksi, isu tentang gizi, kita training, kita kasih workshop, kita bina, biar mereka bisa maksimal di teman-temannya, jadi mereka bisa jadi penyambung lidah orang-orang tua lah ya ke teman-temannya yang muda gitu. Oke, itu yang dilakukan. Salah satu yang dilakukan. Gitu. Nah, Mbak Monica berarti bekerja untuk seluruh pemuda Indonesia? Kalau di Dompet Duafa, kita fokus di 4 ranah ya, kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif, dan fokusnya nggak cuma pemuda gitu, karena kan memang kesehatan tuh milik semua, lebih besar. Dan segala usia. Iya, segala gitu. usia. Nah, Mbak Monica dengan 2 organisasi yang Mbak Monica tekuni ini, apakah repot nggak? Karena pasti kan tadi di Dompet Duafa sendiri ada international affairs. Sementara kalau di Garuda Youth Community itu juga cakupannya sudah internasional juga. Bagaimana Mbak Monica membagi waktunya? Saya sendiri sih percaya bahwa sebenarnya waktu 24 jam itu
ya nggak akan cukup gitu. Tapi kita yang harus mencukupkan adjust sama waktu 24 jam itu. Jadi kalau aku pribadi sih, dan satu hal yang menarik Dompet Duafa ya, Dompet Duafa itu berusaha mensinergiskan program-programnya dengan kita welcome banget semua organisasi-organisasi di luar. Jadi for example kayak gini, besok aku ada agenda ke Afrika. Ke Afrika sana, aku ngebahas tentang temanya itu acara dari United Nations Environment Program, itu ngebahas tentang health and development, ngebahas tentang health and environment. Jadi di situ aku bisa membawa dua nama, aku bisa membawa nama Dompet Duafa dengan program-program health-nya yang berkualitas, lalu aku juga tetap bisa membawa nih program-program dari Garuda Youth Community yang berbasis environment tadi. Seperti itu. Oke Mbak, nanti kita lanjutkan lagi. Sepertinya juga pasti sahabat Zakat TV sangat tertarik dengan ceritanya Mbak Monica, dan tapi mereka juga penasaran. Tadi kita panjang lebar organisasinya dan bagaimana sebenarnya seorang Monica Utari saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita tentang pemuda, fungsinya dan bagaimana pemuda itu seharusnya di masyarakat bersama Monica Utari. Mbak Monica, tadi cerita tentang organisasi yang diikuti. Nah, tapi sepertinya kalau dilihat dari semangatnya, dari caranya Mbak Monica bertutur gitu ya, itu terlihat sekali bahwa Mbak Monica sudah terlatih untuk apa namanya, untuk ditingkatkan lagi semangatnya dan seakan-akan tidak bingung lagi apa yang harus dikerjakan. Tapi pernah nggak sih Mbak Monica sendiri tuh mengeluh? Ada masa di mana, aduh seperti pekerjaan saya banyak sekali gitu. Oke. Sebenarnya perasaan itu selalu hadir during the all process. Jadi dibalik senyum gitu. Orang selalu ngomong ya Mbak, Monica, kamu tuh pernah sedih nggak sih? Pernah nangis nggak sih? Nggak tahu ya kalau di rumah. Kalau udah nyampe rumah, mesti buka laptop, mesti banyak kerjaan, submit kerjaan kantor belum selesai, submit kerjaan GYC belum selesai. Itu aku kadang-kadang dalam keadaan aku, God please. Sepertinya tanggal 24 jam itu kurang. 24 jam tuh kurang gitu. Dan kadang-kadang keberhasilan yang kita miliki itu akan semakin terasa dan membuat kita terharu ya Mbak. Gitu. Gitu. Aku sempat nangis-nangis gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang mau nangis juga nggak apa-apa. Nah, besok itu Mbak Monica dipercaya untuk pergi menghadiri ada sebuah event di Afrika. Iya, event di Afrika di UNEP headquarters. Dan itu bisa dengan mengatasnamakan dua lembaga organisasi ini, satu Garuda Youth Community dan satu lagi adalah Dompet Duafa. Nah, bagaimana Mbak Monica punya rencana meskipun berangkatnya baru besok, tapi sudah punya rencana akan mensinergikan dua ini? Kalau dari apa yang akan dilakukan di sana ya, saya sudah planning, saya juga diskusi sama GM saya, sama Pak Bos. Pak gimana nih Pak, apa nih yang bisa saya bawa? Oke, nanti akan ada slot exhibition di sana untuk memperkenalkan project kita. Jadi aku udah siapin di sini, dari sini company profile kami, project-project kami. Ini dari segi Dompet Duafa. Dari segi Dompet Duafa, company profile kami, apa yang sudah bisa kamu lakukan. Dan karena salah satu semangat Dompet Duafa adalah menginspirasi ya. Jadi kalau semakin banyak kita terinspirasi semakin baik. Lalu dari dompet dari Garuda Youth Community juga sama. Kita punya project-project, kita punya kerajinan-kerajinan laut di sana, kerajinan kreasi laut yang sudah berdaya, yang sudah jadi produk jadi layak jual dengan harganya cukup mahal, nggak ya? Tetap nyari untung. Nah itu juga saya berencana untuk membawanya untuk bisa memperlihatkan kepada masyarakat internasional ya, bahwa di Indonesia pun pemudanya doing something loh gitu. Pemudanya nggak diem aja menghadapi permasalahan lingkungan, permasalahan kesehatan di dunia yang sangat kompleks ini gitu. Bahwa pemuda Indonesia kreatif tentunya. Mbak Monica, saya juga ingin pastinya di balik kesuksesan atau meskipun ini semua masih dalam tahap rencana gitu ya.
Mbak Monica punya cerita yang menyentuh, artinya itu seakan-akan adalah sebuah teguran kepada pribadi Mbak Monica yang akhirnya Mbak Monica mau melakukan semua seperti saat ini. Jadi waktu aku semester 2 di kampus, semester 2 aku menghadiri sebuah acara launching di UI. Yang hadir waktu itu Prof. Emil Salim. Satu Prof. Emil bilang, percaya deh sama saya, kata dia. Kalian umur berapa sih? 20 tahun Pak. Mimpin negara ini umur berapa? 40 tahun kan ya, biasanya presiden 40 tahun, presiden atau menteri 40 tahun lah. 40 tahun. Apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah sebuah bentuk investasi untuk 20 tahun mendatang. Sekarang adalah saatnya kamu menempa diri kamu. Jadi kalau dikasih ujian susah, dikasih cobaan susah, manajemen waktu ribet, itu jangan ngeluh gitu. Susah-susah itu adalah kampus adalah media tempat saat-saat kamu masih muda adalah tempat untuk kamu menempa diri kamu menjadi pribadi yang siap untuk memimpin bangsa ini. Jadi untuk mempersiapkan itu, jadi jangan sampai waktu itu Prof. Emil bilang, jangan sampai 20 tahun lagi kamu baru mikir, aduh gimana nih ada masalah krisis air, apa yang mesti gue lakukan? Jangan dari sekarang lah mulai berpikir, mulai mengenal dunia, mulai mengenal organisasi-organisasi pemudaan, berhubungan dengan pemerintah, itu penting Mbak. Jadi tidak harus menunggu nanti kalau ditunjuk menjadi menteri atau menjadi pimpinan apa, jadi dari sekarang masih bisa dilatih. Harus belajar. Dan kata orang bijak juga, apa sebenarnya kita ini adalah produk masa lalu. Jadi dengan begitu kita juga sebenarnya bisa merencanakan kita di masa depan nanti akan seperti apa. Jadi sekarang kita tidak perlu bingung lagi apa yang harus kita kerjakan, dan kita bisa mulai dari lingkungan terkecil, dan insya Allah akan semakin meluas dan manfaatnya bisa diterima dengan orang lain. Tentunya. Begitu ya Mbak. Jelas. Dan insya Allah nanti kalau diundang lagi berbagi lagi jangan senang-senang hati. Iya, terima kasih Mbak Sama-sama, Monica, dan terima kasih sahabat Zakat TV. Sampai berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. I believe in you.